Saya ke Denmark. Salsa, Anda juga bersikap dan tampaknya diaspora Indonesia di berbagai kota, kalau saya tidak salah hari ini saya baca itu juga telah mulai bersikap. Sebenarnya apa yang Anda kritik dan kemudian sikapi dari semua ini, Salsa? Kalau dari aku sendiri ya Bang, sebenarnya semua ini berdasarkan pada keadilan sih, akar Hmm. masalahnya. Dan semua ini terjadi kalau dari aku ya sebagai diaspora saat kita tinggal di luar negeri, kita tuh bayar pajak luar biasa besar Bang. Di atas 50% bahkan kan tergantung dengan gaji ya, dengan progressive tax itu. Di atas 50% uang kita diambil sama pemerintah, tapi saat kita melihat bagaimana uang yang diambil itu benar-benar mensejahterakan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, kita merasa nggak apa-apa, adil untuk membayar pajak itu. Tapi yang terjadi di negara kita sendiri, kita lihat terang benderang sekali Bang, bahwa sudah sangat ketidakadilan itu benar-benar udah melanggar norma, bahkan kayak norma kemanusiaan gitu ya. Dan semua ini kalau dari saya pribadi, dari aku pribadi itu dari mulai dari Pati itu. Pati itu yang menyalakan solidaritas aku gitu ya. Bagaimana seorang bupati dengan arogannya bawa gitu, kita naikkan. Itu kan luar luar biasa, Bang. Kita dari data aja sendiri, masyarakat menengah kita itu berturun banyak banget, berapa persen? 20% kalau nggak salah dari terakhir data yang saya baca dalam beberapa tahun terakhir gitu kan. Dan memang sudah semakin tercekik masyarakat, tapi terus dibebankan lagi dengan tambahan-tambahan, belum lagi BPJS mau naik dan lain sebagainya. Nah, di saat yang bersamaan tadi udah dijelaskan juga oleh Bang Ferry gitu ya, bagaimana sikap-sikap arogansi itu, dan saya pun termasuk salah satu yang menantang debat waktu itu, Syahroni gitu munculnya ya, Mantap. karena saya marah sudah masyarakat dicekik, pemerintah ini benar-benar hidup dalam bermandi-mandi kemewahan, kita kan bisa cek semua harta kekayaan mereka itu, Bang. Yang paling miskin itu harta kekayaannya 800 juta. Yang paling kaya itu rata-rata puluhan miliar, Bang. Mereka semua ini udah kayanya udah mau apa lagi gitu loh. Tapi tetap aja cara kerjanya, kapabilitasnya, mengeruknya, wah itu luar biasa sekali gitu. Dan menanggapi sedikit masalah Sharon ini udah menggunakan kekuasaan dengan cara yang salah. Saya hanya menantang dia untuk debat loh, secara profesional. Dan setelah itu saya ditemukan dengan intimidasi, di mana dia mau ngirim timnya datang ke rumah saya, dan untungnya saya dikabarin sama orang di sekitar dia lagi kalau udah jalan itu timnya mau ke rumah saya, dan saya bikin video ancaman kan kepada dia, sampai kamu sentuh keluarga saya habisin kamu. Saya bilang gitu kan. Dan dia dengan bodohnya mengakui coba di Instagram Story bahwa dia bilang, Ane cuma mau main gitu. Tapi pertanyaan mendasar yang saya pertanyakan di sini adalah, ini bukan masalah subjektif ya Bang, tapi pertanyaan mendasar adalah dari mana dia dapat alamat rumah saya? Dan menanggapi dia adalah wakil ketua dari Komisi 3 gitu kan, itu kan membawahi ya aparat-aparat itu lagi gitu kan. Dari mana dia bisa mendapatkan alamat rumah saya gitu. Itu yang membuat saya semakin berapi-api, karena dia sudah, kok sesuatu yang kita sampaikan secara objektif tadi ya di luar dari demonstrasi dan lain sebagainya, kok ditanggapi dengan sesuatu yang sangat personal gitu. Lalu setelah itu dia upload foto saya di Instagramnya, nyindir-nyindir dan lain sebagainya. Nah dari situ dia salah menantang orang gitu, karena nggak semua orang diintimidasi itu akan merasa ketakutan. Ada beberapa orang yang cukup agak edan gitu ya, diintimidasi malah makin membabi buta gitu. Itu yang saya rasakan, dan benar kayak seperti yang udah teman-teman sampaikan, kita menyampaikan aspirasi dengan cara baik-baik kok, dengan cara objektif, tapi terus dipertontonkan dengan apa ya, tidak capable gitu pemerintah Iya. kita ini. Sebenarnya ini nggak cuma DPR ya menanggapi semua Kak, semua Iya. Bang, semuanya Eh, gitu, bener-bener nggak capable. Mereka bikin pernyataan normatif, kami mendengar aspirasi rakyat yang mana yang didengar? Ya. Kami minta maaf, kita nggak butuh minta maaf. Kalau memang minta maaf boleh, saya nggak mau bayar pajak, saya mau minta maaf boleh. Boleh nggak masyarakat miskin melakukan itu gitu kan? Tapi kan tidak, jadi apa, aspek keadilannya itu udah minus sejuta menurut saya. Jadi apa yang dia boleh lenggangkan, legalkan buat dirinya, itu kalau masyarakat luas nggak boleh melakukan itu gitu loh. Kita dan dari situ sebenarnya Bang, dan dari situ kemunculan dan kemarahan saya semakin membabi buta ya melihat Ya. ketidakadilan yang luar biasa ini. Baik.
Tapi yang perlu ditekankan di sini Bang, kita perlu lihat loh Bang, gerakan organik masyarakat ini luar biasa sekali loh. Mereka itu 580 ya, anggota DPR, belum lagi kementerian dan lain sebagainya. Kita yang bergerak organik bisa membuat tuntutan, tuntutan kita keluarkan secara detail, kita bisa melakukan alignment gitu dengan beberapa dari mulai buruh, YLBHI, anggota masyarakat, bahkan dari komen-komen kita masukkan semua itu ke dalam tuntutan gitu kan dan segala ikatan kita satukan. Setelah dari situ kita berhasil ngebuat itu publish Bang, KPI-nya gitu loh. Maksudnya masyarakat yang gajinya nggak sebesar mereka mampu membuat hal itu secara organik dalam beberapa hari. Itu kan menunjukkan semakin ketidakkapabilitas dari wakil-wakil kita dan dari pemerintah gitu ya. Dan malah yang dilakukan pemerintah bukannya mereka memberikan update untuk menenangkan amarah masyarakat. Yang kita butuh ini kalau orang marah itu kan nggak butuh dipukul Bang. Orang marah dipukul makin mukul lah. Orang marah itu kan butuh dikasih solusi. Oke, saya ngerti amarah kalian itu kenapa. Saya akan selesaikan masalahnya. Saya mengerti ini tidak adil gitu kan. Jadi kan tinggal dipublish aja. Oke, ini udah dipecat ya. Oke, kita sudah nih RUU perampasan aset. Oke, kita sudah sedang melaksanakan ini ya. Kita sedang rapatkan itunya. Itu kan akan mereda gitu dengan sendirinya masyarakat. Tapi yang kita temui apa, Bang? Malah justru aparat yang terluka diberikan penghargaan atau kenaikan pangkat yang luar biasa oleh presiden. Kalau begitu, gimana dengan pahlawan demokrasi kita yang berguguran ini? Boleh mereka digratiskan pajak seumur hidup, ketidakadilan lagi gitu. Jadi semua terus setelah itu lagi ya TikTok Live juga di-ban. Bang, itu TikTok Live itu ekonominya jutaan dolar per hari, Bang. Dan ini yang disentuh saat TikTok Live di live di-ban itu adalah masyarakat-masyarakat mikro entrepreneurship yang mereka bekerja dari rumah, mereka adalah ibu-ibu rumah tangga, mereka adalah mungkin anak-anak muda gitu ya, yang modalnya masih sedikit. Kenapa harus selalu yang paling rentan yang harus dikorbankan oleh pemerintah gitu? Ini kayak mereka mau membunuh semut, tapi dinuklir gitu. Ya, Habis semuanya masyarakatnya gitu kan. Dan iya. inget ya Bang, di 2030 ini menyakiti tujuan jangka panjang Indonesia di Indonesia Digital Economy di tahun 2030 dan memberikan pesan kepada investor bahwa lihat nih, Indonesia ini sangat tidak stabil pemerintahnya. Ada demonstrasi yang dilakukan secara damai, pemerintah ngeban semua gitu kan. Pemerintah melakukan opresi gitu terhadap masyarakat. Berarti kan apa message-nya? Indonesia tidak stabil, Indonesia tidak aman. Iya, Siapa lagi Bang yang akan dirugikan iya, dari iya. ini semua?